nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pengajian kita, pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Bu. Tugas kita sebagai manusia itu berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biasanya putus asa itu bisa muncul karena kita kebanyakan melakukan dosa. Kenapa orang maaf ya bisa frustasi? Kenapa? Karena dia jarang ingat Allah. Coba misalkan ketika dia sedang ada masalah, yang diingat langsung apa? Allahnya, bukan masalahnya. Misalkan jam 2:30 tiba-tiba ya Allah masalah berat banget. Langsung ngambil air, wudu, gelar sejadah, doa dah. Sebelum gelar sejadah sholat apa itu? Sholat tahajud, sholat hajat. Minta sama Allah, ya Allah, saya rasa tidak ada yang lebih besar daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tahu masalah kami gede banget. Utang kami banyak. Nyawa apa banyak banget ya. Ya Allah, utang kami banyak. Dan kami yakin ya Allah tidak ada yang besar kecuali Engkau Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu, ibu semua, bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha mungkin untuk menjauhi segala yang Allah larang. Maksiat, perzinaan, khamr ataupun minuman-minuman keras. Inilah yang kadang-kadang juga bisa membuat hati kita semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama contoh misalkan saya pernah baca kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Tanda kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Karena kita kurang mengingat Allah, terutama ibadah dalam keseharian kita. Terus kita dalam keseharian diliputi apa? Dosa. Antara bapak sama ibu memang jenis dosanya kadang sama kadang beda. Ibu-ibu dosanya dikit apa banyak kira-kira? Ada yang banyak, ada yang dikit. Yang benar yang mana sih ini? Ya. Bapak dosanya dikit apa banyak? Ya. Ibu saya nanya bapak, ngapa ibu yang nyaut sih? Ya. Meskipun kadang-kadang maaf Pak, maaf Bu, dosa kita ini kan berbeda-beda. Ada yang maaf dosanya hanya kecil. Ada juga yang dosanya sangat apa? Gede, luar biasa. Ibu-ibu misalkan maaf ya Bu ya, dosa yang sering kita lakukan kalau ibu-ibu kan muncul dari mulutnya. Ada orang punya nikmat, habis nikmat orang diomongin sama dia. Betul apa betul? Ada kesalahan orang, habis 7 hari 7 malam kayak tahlilan kagak selesai itu ngomongin orang tuh. Punya grup WA namanya DPR. Apa itu? Di bawah pohon rambutan. Isi grupnya 3 orang, Nani, Tuti, Titik. Bu Allah, ada orang punya nikmat Pak, diomongin 7 hari 7 malam kagak kelar-kelar. Hati-hati, ini termasuk dosa yang sangat Allah benci. Betul apa betul? Tuh. Bisa jadi ini termasuk mungkin satu penghalang daripada setiap rezeki kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, tajtanibu kaba'ira ma tuhauna ankum. Nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karimah. Kalau kita mampu menjauhi dosa-dosa besar, bukan hanya keberkahan yang akan kita dapat, Allah akan memasukkan kita termasuk golongan orang yang mulia. Bu, jadi orang mulia itu enak apa enggak? Tapi ingat, mulianya di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, maaf, mulianya cuma sementara. Karena manusia kan hatinya berubah-ubah.
Kita lagi cakep banget diomongin sama dia, ya Allah, lu cakep banget tumben toh. Tas pas lempengan lagi jeleknya, abis kita dijatuhin sama dia. Ya betul apa betul? Gampang dah contoh-contoh yang ada di masyarakat. Kita kalau lagi punya duit banyak, contoh rekening kita hampir 5 miliar. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah. Ngomong-ngomong nolnya berapa ya kalau 5 miliar ya? Soalnya kalau rekening saya nolnya banyak gelindingnya tuh ya. Pasti kan banyak orang yang dekat sama kita kan. Kadang-kadang maaf saudara jauh merasa dekat. Ya Allah, kalau disambung-sambung kan kita masih sepupu ini ya. Oh sepupu anak Nabi Adam. Itu kalau duitnya banyak. Itu kan kalau lagi duitnya banyak artinya kita gampang dimuliakan oleh manusia. Tapi lihat maaf, kalau kita maaf duitnya habis. Terus kita maaf dihina oleh orang, nggak punya jabatan apa-apa, nggak punya kemuliaan apa-apa, habis kita di mana manusia, betul apa betul? Tapi kalau di mata Allah Subhanahu wa taala, maaf 1000 kesalahan yang kita lakukan, kalau kita melakukan satu kebaikan, maka 1000 itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, maaf 1000 kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Penting bagi kita ya untuk banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak ngelihat kurangnya ya. Kadangkala kita enggak ngelihat kurang di diri kita, lihatnya kurangnya di diri orang lain doang ya gitu ya. Akhirnya ngerasa diri paling benar begitu ya Kiai ya. Betul ya. Nah, sekarang silakan ibu-ibu angkat tangannya, yang mau nanya siapa silakan angkat tangannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu ya? Oh iya, silakan ibu. Baik. Nama dan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Teti Alawiyah dari Basralim Wisma Jaya. Mau tanya Pak Ustadz. Silakan ibu. Apakah ciri-ciri orang yang sudah jolim terhadap diri sendiri? Bagaimana cara untuk bertobat? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini suaranya lembut banget ya. Ibu Tuti Alawiyah ya? Teti. Oh, Bu Teti Alawiyah. Silakan Ustaz. Ibu Teti Alawiyah. suaranya kata Ustaz David lembut. Cocok Bu jadi vokalis tim Hadroh. Kok Hadroh? Baik Ibu, kalau kita memaknai zolim, zolim itu artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ataupun maaf kita melenceng dari apa yang Allah telah tentukan. Zolim terhadap diri sendiri itu banyak macamnya. Termasuk maaf Bu, kita nggak sholat 5 waktu, itu tandanya sudah zolim kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Betapa nikmatnya Allah memberikan kepada kita banyaknya luar biasa, tapi kita tidak mau mensyukuri dengan sholat 5 waktu. Mabuk-mabukan, itu termasuk zolim kepada diri sendiri. Akhirnya apa? Maaf, orang kebanyakan mabuk, akhirnya apa? Dirinya akan rusak, kesehatannya terganggu. Ya betul nggak kira-kira? Termasuk bapak-bapak misalkan, maaf Pak, kebanyakan begadang juga sering zolim juga bisa jadi. Kan ada lagunya tuh, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang sih boleh saja, kalau jadwal ronda, kan begitu kan dia. Hati-hati misalkan gini Ustaz David, begadang yang nggak ada makna. Di bedeng, kalau saya nyebutnya bedeng, ya Allah begadang gak ada kerjaan ya, cuma 3. Nyender, ngopi, ngelamun tuh. Ya hati kalau kebanyakan gitu kesambet ntar tuh. Iya. Nah itu kan artinya zolim. Lebih baik tidur ketimbang begadang. Ibu-ibu, Bu. Ya. Kebanyakin ngomongin orang itu juga zolim juga kepada diri sendiri. Mulut capek. Orang kan kalau banyak ngomong capek. Coba ibu-ibu ngomong dari jam 7 sampai jam 10 pagi dah. Kagak ada jedanya, kira-kira capek gak tuh ya? Capek. Ya itu dia. Lah. Makanya dulu Rasulullah SAW itu sampai mewanti-wanti. Kalau tidak mampu keluar dari mulut kita kalimat yang baik. Lebih baik diam. Itu kan lebih baik. Artinya kita menjaga diri sendiri daripada menzolimi diri sendiri. Begitu kira-kira Ustaz. Betul, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Pak. Penting bagi kita untuk introspeksi diri ya. Kadangkala semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu kenapa itu Ustaz? Itu berarti matanya kurang tapi danta kalau orang Betawi. Ya.
Udah ngopi belum? Iya belum ngopi. Dalam hidup kadangkala kita lebih mudah untuk menghakimi orang lain, tapi lupa untuk bisa melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Dan pada saat kita hidup berkelimang dosa, yang muncul adalah perasaan gelisah di dalam diri kita. Dan kegelisahan ini membuat kita tidak bisa berpikir jernih dalam hidup, dan seringkali kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.